Nats pembimbing kita hari ini diambil dari Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sekali lagi kita baca ya. Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Anak kelas 1 dan 2, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sungguh untuk hari ini, di mana hari ini kami memiliki kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui weekly worship hari ini. Dan biarlah dalam setiap nyanyian dan pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah setiap anak-anak dan orang tua yang ada di rumah juga bisa menikmati setiap pujian dan ikut merasakan sukacita. Kiranya Tuhan membimbing setiap jalannya weekly worship hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi anak-anak kelas 1 dan 2. Apa kabar kalian? Semoga keadaannya semua baik ya. Dan senang sekali ya rasanya kita semua diberi kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan lagi dalam weekly worship hari ini. Ini weekly worship pertama. Nah, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati dan semangat. Nah, walaupun kita belum bisa mengadakan weekly worship bersama-sama di sekolah, tapi Miss Ira berharap supaya itu tidak mengurangi rasa syukur kita pada Tuhan. Nah, Miss Ira mau ngajak semua kelas 1 yang pertama kali mengikuti weekly worship hari ini, Miss Ira mengajak supaya kalian bisa memuji dan memuliakan Tuhan dengan penuh semangat. Nah, Tuhan anak kelas 2 jangan mau kalah semangat ya dengan anak kelas 1. Yuk, mari kita nyanyikan lagu pertama. Hari ini kurasa bahagia. Tuhan Yesus,
tidak berjumpa muka, tapi semua berada di sini ya bersama-sama. Semua saudara seiman kita berada bersama-sama. Nah, Misra mengajak untuk menyanyikan lagu kedua yang judulnya Kudaki-daki. Kalian pasti semua tahu kan ya? Nah, Misra mengajak untuk kalian semua mau bergerak, bisa lihat Miss Liani atau Miss Dori juga, ya. Yuk kita nyanyikan lagu kedua. Ya, boleh jongkok dulu ya. Siap-siap kita mendaki dulu. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi dari awal. Yuk, jongkok lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, di kanan kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, Tunjukkan senyummu. di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Karena kaulah. Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, Misra berharap kalian semua sudah bisa merasakan lebih hangat lagi badannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ibadah weekly worship kita hari ini. Kita mari berdoa Bapa kami. Oke, kita doa sama-sama ya. Kalau kalian sudah hafal boleh sambil tutup mata. Kalau masih belum hafal kalian boleh sambil membaca juga ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu terakhir sambil kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik dan kita juga bisa mengerti dan kita juga bisa melaksanakannya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan.
Pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, bersamamu selamanya. Firman-Mu pita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Bisa persilahkan untuk Mr. Agus untuk membawakan firman Tuhan. Pagi semua anak-anak, hari ini kita akan mulai chapel kita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami akan mulai chapel pagi hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh diberikan hati yang selalu sukacita. Tuhan, tolong supaya kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, menjalankan setiap aktivitas belajar kami. Terima kasih ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, berkati kami supaya hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong sehingga firman Tuhan yang kami dengar boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari dalam Matius dengan judul Melangkah dengan Iman. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan menyaksikan tayangan berikut ini supaya kita tahu apa itu melangkah dengan iman. Mari kita lihat tayangan ini. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come.
thou of little faith? Wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God. Nah, dari tayangan yang tadi kita lihat, kita melihat bahwa apa itu melangkah dengan iman. Nah, sebelumnya Mister akan bacakan ayatnya dari firman Tuhan dari tayangan tadi yang terambil di dalam Matius 14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-33. Ya. Mister akan bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahului dia ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriaklah mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun reda. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ya, dari pembacaan firman Tuhan ini kita akan belajar tentang 3 hal. Ya, 3 hal apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat ini. Yang pertama adalah tenang. Di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ya, di dalam terjemahan yang lain, ya, di sana dikatakan juga, seketika itu juga Yesus berkata kepada mereka, "Jangan khawatir. Ini aku, jangan takut." Nah, kata tenang adalah kunci di sini. Ketika kita ingin belajar melangkah dengan iman, yang pertama adalah tenang. Buat diri kita menjadi tenang. Kalau ada masalah, tenang, kita selalu tenang, ya. Nah, ketenangan itu dapat kita dapatkan dari mana? Ketika kita membaca firman Tuhan, ya. Tenang, Tuhan Yesus bilang, katanya suruh tenang. Kalau ada masalah gimana, Mister? Kita tetap tenang, ya. Jangan panik. Nah, makanya di sana ada tenang dan jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan yang akan menolong.
Nah, yang kedua kita belajar yaitu datang. Ketika kita sudah tenang, yang kedua yaitu datang. Di mana di ayat yang ke-29 di sana dikatakan, kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, kalau di terjemahan yang lain itu Tuhan berkata, dia berkata, "Mari Petrus." Lalu Petrus meninggalkan perahu dan berjalan di atas air menuju kepada Yesus. Nah, selain kita tenang, yang kedua harus datang. Artinya ada tindakan. Supaya kita melangkah dengan iman itu harus ada tindakan. Jangan cuma diem dulu, cuma diem di rumah. Tindakannya apa? Mungkin di rumah bisa membantu orang tua. Ya kan? Mister membantu orang tua sih biasa, tenang. Apa yang menjadi ketenangan, apa yang menjadi melangkah dengan iman dari kita keseharian. Nah, ketika kita bertindak sesuatu, kita melakukan seperti untuk Tuhan, ya. Jadi kita bertindak. Nah, nanti yang ada ilustrasi di belakang ya. Yang ketiga, kita belajar dari ayat Tuhan ini, ayat firman Tuhan ini, yaitu jangan bimbang, ya. Jangan bimbang atau jangan ragu. Ya, di ayat yang ke-31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bimbang itu ragu, ya. "Hei kamu, mengapa engkau ragu?" kata Yesus. Yesus menangkap Petrus dengan tangannya, di terjemahan yang lain ya. Ia berkata, "Imanmu sangat kecil. Engkau ragu-ragu." Padahal Tuhan bilang jangan ragu-ragu. Melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kalau kalian di rumah, kalian bisa renungkan ini, ya. Di rumah kalian renungkan apa ya yang dapat kita pelajari. Yang pertama tadi adalah tenang. Kalau ada masalah, kita tenang, ya. Jangan panik, ya. Jangan panik, tenang dulu. Mister, kemarin aku disuruh sama mama, tapi aku takut. Nah, itu nanti ketiga, yaitu jangan takut atau jangan bimbang. Yang kedua, yaitu datang. Ketika sudah tenang, lakukanlah. Datang, yaitu bertindak. Dan yang ketiga, baru jangan ragu-ragu. Nah, Mister mau kasih contoh ya. Ketika kalian di rumah, nah Mister ambil, misalkan kalian ada kursi di rumah ya. Di rumah, pada waktu kalian duduk di atas kursi itu, apa yang kalian pikirkan? Kalian pasti langsung duduk. Iya, ada kursi, langsung aja duduk. Nah, pernah nggak dipikirkan kalau sampai kursinya patah gimana? Kalau sampai kursinya jatuh miring gimana? Pernah nggak dipikirkan gitu? Tentu kalian langsung kan? Nah, di situ sebenarnya kalian sudah punya iman, melangkah dengan iman. Sebelum kalian duduk di kursi, kalian sudah ada iman di dalamnya. Tenang, kursinya nggak akan jatuh, kursinya nggak akan retak, kursinya tidak akan terbalik, karena kita sudah percaya tuh di dalamnya ya. Tenang, sudah tenang, terus baru berjalan sampai kepada kursi itu. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Langsung aja duduk. Takut nggak? Khawatir nggak? Nggak takut, nggak khawatir. Karena kita punya iman. Nah, tapi iman kita bukan karena
melihat oh itu kursinya kuat. Iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus pernah bilang di dalam Alkitab, nanti dicari ya, itu berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Ya, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, itulah iman. Kalau di dalam Ibrani 1 ayat 11 di sana dikatakan, ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum dilihat, tapi kita sudah percaya. Nah, itulah iman. Ketika kita berjalan dengan iman, yang pertama adalah tenang. Yang kedua, datang kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah jangan bimbang, ya. Jangan ragu. Nah, dari pembahasan kita ini, dari apa yang kita pelajari hari ini, biarlah kita semua walaupun ada di rumah, kita punya iman. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Berharap, beriman terus kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Ya, demikian firman Tuhan. Semua sebelum kita menutup, mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu tenang. Ajari kami untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan biarkan hati kami selalu teguh, tidak bimbang, dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami akan melakukan semua aktivitas kami, belajar kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, lindungi kami, berkati kami, keluarga kami, orang tua kami semua, supaya Tuhan terus lindungi. Terima kasih Tuhan, terus berikan kesehatan buat kami, supaya kami boleh selalu memiliki iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.